Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyal ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Shadaqallahul 'azim. Saudara sekalian, jamaah Laduna Ilma, khususnya Ternate, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan kemuliaan sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir di dalam majelis ilmu mingguan, ya. Majelis ilmu mingguan. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmatnya, Allah memberikan nikmatnya kepada kita, dan kita pun sebagai hamba Allah juga mampu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmatnya, bukan digolongkan menjadi hamba-hamba yang kufur akan nikmatnya, insyaallah. Selanjutnya yang kedua adalah salawat dan salam, tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita tercinta baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat. Semoga kita insyaallah kelak yaumil akhir kita akan bersama dengan Nabi kita yang tercinta, penghulu para nabi, dan beliau adalah pembuka pintu pertama surga. Insyaallah kita akan bersama-sama dengan beliau, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk dalam kajian ilmu, sebagaimana biasa kita dengarkan al-ustadz kita, ya, Ustadz Yusuf akan menyampaikan dan membacakan satu ayat Quran, ya. Marilah kita dengarkan secara bersama dengan seksama, ya. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صدق الله العظيم. Artinya, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Maka, apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti, ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Surah Yunus ayat 35. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara sekalian, ayat suci Al-Quran surat Yunus ayat 35 yang telah dibacakan oleh saudara Yusuf. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Nanti kita akan jelaskan tafsir daripada surat Yunus ayat 35. Ini menjadi bahan kajian ilmu kita, insyaallah. Mudah-mudahan keikhlasan kita mendengarkan ayat suci Al-Quran tadi, insya Allah Allah turunkan Nurul Quran dalam dada kita sehingga mampu secercah nur turun, insya Allah akan menambah kekuatan dalam batiniah kita, qalbi kita, penyemangat dalam diri kita, ya, untuk mengeluarkan diri kita setiap saat ini dari zuluma ila nur, itu pasti, ya. Maka saudara sekalian, sebagai nasihat pertama, janganlah kita kendorkan semangat kita untuk mendekat diri kepada Allah. Janganlah kita kendorkan, ya, diri kita, setiap diri kita untuk selalu berjihad di jalan Allah. Apapun kondisinya, apapun keadaan kita, ya. Kadangkala semangat juang kita menuju Allah, ya, itu tertahan gara-gara apa? Tentu klasik sifatnya, ya, dan umum alasannya adalah terkendala karena urusan-urusan duniawi semata. Itu pasti, ya. Saya sibuk imam, ya, banyak urusan yang harus saya selesaikan. Kalau saya sudah mapan, baru saya betul-betul saya mendekat kepada Allah.
Kalau tujuan saya ini sudah tercapai, baru saya akan ngurusi agama Allah. Kalau proyek saya ini dapat 1-2 miliar, baru saya akan berjihad sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Ya, ini alasan-alasan yang memang normatif yang terjadi kepada diri kita semua. Apakah benar alasan seperti ini? Ya, bisa benar, bisa tidak. Kalau memang azam diri, niatannya itu kemudian terjadi dan kemudian dia melakukan jihad, pendekatan kepada Allah, sedekah, memang betul-betul dia tunaikan, berarti apa yang diniatkan adalah benar. Tapi kebanyakan pada saat dia telah mengucapkan kalimat-kalimat ini dan kemudian terjadi apa yang diinginkan, itu dia berhenti sampai di situ. Niat-niat awal tujuan kebaikan itu akan berhenti dan tidak dilakukan. Ya, pada saat dia sudah memperoleh materinya, berhentilah di situ. Pada saat dia mencapai keinginannya, berhentilah di situ. Ya, kenapa demikian? Ingat, bukan karena diri kita sendiri, ya, tapi musuh kita, musuh azali manusia yang telah menurunkan Adam alaihissalam, yang telah membisikkan ke dalam jalan pikirannya Adam dan Hawa, ya, sehingga Adam harus turun ke muka bumi karena tidak layak berada di Jannatul Firdaus. Hai Adam, makanlah itu buah kuldi agar kamu seperti malaikat, bisa di dalam surga dan bisa keluar. Ya, ini musuh kita. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Sesuai dengan ikrar iblis laknatullah. Ya Allah, karena engkau telah melaknat aku sejauh-jauh dengan kebesaran namamu, ya, maka aku akan menjauhkan anak cucu Adam, menyesatkan anak cucu Adam sejauh-jauh kesesatan sampai akhir zaman. Jadi dari dulu kala, dari azali sampai nanti kiamat, dia tidak akan mengendorkan semangat untuk menjatuhkan kita, mengajak kita ke jalan sesat. Maka kalau mereka bersekutu, ya, untuk melulu lantakkan anak cucu Adam, kita ini jangan mengendorkan, karena mereka tidak kendor. Ya, semili pun mereka tidak kendor. Untuk apa? Merusak diri kita. Melalui apa? Melalui anak-anak kita. Melalui apa? Melalui materi-materi yang ada kita pegang sekarang ini. Dia bersekutu kepada anak. Dia bersekutu kepada keluarga kita. Dia bersekutu dengan urusan-urusan duniawi kita. Dia bersekutu pada materi-materi kita. Maka jangan heran kalau apabila kita sudah niat tadi, ya, sungguh-sungguh, Mam, nanti kalau sudah ada dananya saya akan sedekah. Tapi pada saat sudah terjadi, ya lupa. Proyek ini kalau sudah selesai, sudah keluar, Imam, ya sudah clear 1 miliar, saya akan sedekah 2,5%. Berapa? Sekian. Begitu terjadi, nol, tidak terlaksana. Kenapa demikian? Setan laknatullah akan merusak niat baik kalian. Maka jemaah sekalian, jangan kalian kendorkan semangat berjihad dan mendekat kepada Allah. Itu kunci. Karena apa? Karena iblis tidak akan mengendorkan semangat mereka untuk menghancurkan anak cucu Adam sejauh-jauh kesesatan sampai dia lupa kan Allah. Ya. Ini penting, garis bawah ini. Makanya mereka bersekutu, mereka berkelompok, maka kita nggak bisa sendiri. Ya. Maka sampai Allah katakan bahwa sesungguhnya jamaah itu adalah tangan kanan Allah. Kita bisultan, kita bangun kekuatan jamaah. Laduna ilma adalah suatu kekuatan jamaah. Laduna ilma alternatif demikian. Maka pesan dari guru kita, kalau bisa kita jangan tercerai berai. Itu ya pesan dari guru.
Allah pun juga berpesan dalam firman-Nya, wa taqsimu bihabil jami'a fala tafar. Berpegang teguh pada tali Allah, jangan tercerai-berai. Ya. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita sering bersilaturahmi, kita sering ketemu dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir, kemudian kita jihad bersama di Padepokan, ini membuat setan laknatullah sulit untuk masuk di tengah-tengah kita. Kita erat di situ karena apa? Kita nanti bersama nanti di yaumil akhir, ya, di mahsyar dalam wadah laduna ilmah, kalau di dunianya kita sama-sama. Ya. Loh, kan misalnya kalau kita nggak sama, belum tentu nanti sana bisa sama-sama, belum tentu. Jadi kita nanti berkelompok. Silakan dibaca kembali artinya saja. Quran surat Yunus ayat 35 artinya, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Ayat ini Allah bertanya kepada orang semuanya. Jadi anggap saja bahwa sekarang ini Allah lagi berkata-kata, berkalam dengan kita ini. Nggak usah dibayangkan dengan seluruh umat, dengan orang sekarang. Ya, jadi bahasa ini adalah bahasa Allah, firman Allah, kalimat Tuhan, lisan Allah, kalam Allah. Yang lagi bertanya kepada kita masing-masing, termasuk imam. Ya, semua ini lagi ditanya satu-satu, tancapkan dalam diri kita. Ya. Apa pertanyaan Allah kepada kita masing-masing? Silakan dibaca. Mengapa kamu berbuat demikian? Tidak, tadi apa? Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Ya. Katakanlah, apakah di antara sekutumu itu, sekutu-sekutumu itu, ada yang bisa menunjuki ke arah kebenaran? Ini pertanyaan Allah. Kepada siapa? Kepada orang semua ini sekarang. Nah, mari kita kemudian kita urai apa yang dimaksud sekutu. Sekutumu. Jadi Allah bertanya kepada roh kita ini. Hai Yusuf, hai Gandhi, hai Hasan, hai Warsono Hadi. Nama itu disebut itu yang sebenarnya. Siapakah yang memiliki nama di dalam diri kita? Itu adalah roh kita. Ingat ya, dalam diri kita ini kita punya sekutu. Di luar kita juga ada sekutu. Sekutumu. Mu yang dimaksud oleh Allah mu roh. Bukan akal, bukan nafsu, bukan hayat, bukan jasad. Tapi mu itu adalah ruh yang bersumber dari Allah. Ya, dalam Ma'rifatul Insan ya, dijelaskan bahwa dikatakan manusia ini apabila di dalam diri manusia itu dilengkapi dengan 4 zauhar gaib yang bersifat cahaya, sinar, ya. Apa saja itu? Zauhar akal, zauhar nafsu, zauhar roh, dan zauhar hayat. Jadi 4, ingat-ingat. Jadi manusia lengkap, kenapa dikatakan lengkap? Memiliki akal, memiliki nafsu, memiliki roh, memiliki hayat. Terus zauhar 4 itu dibungkus dengan apa? Dengan sifat dhahiriyah, jasmaniyah, yang bergerak-bergerak itu. Ya. Kalau di dalam laptop ini jasadnya, ini hardware-nya,
Tapi di dalamnya ada softwarenya. Jadi tidak akan bisa bekerja kalau softwarenya nggak ada. Jadi dua, perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Nah manusia juga begitu. Dia memiliki perangkat lunak dan perangkat keras. Ini keras. Lunaknya di mana? Yang memberikan kehidupan di dalam akalnya, nafsunya, roh dan hayatnya. Hidup kita. Bekerja sama antara yang bersifat kasar dan yang bersifat halus. Yang bersifat dohir dan bersifat batin. Bekerja sama. Manusia ya. Nah, munya yang mana? Yang rohnya itu. Yang dikasih nama itu. Makanya memberi nama harus nama yang baik. Karena nama itu akan dibawa nanti di sampai mahsyar kelak. Saat kemudian terjadi mizan, persidangan nantinya, ya, di mana hakim agungnya adalah Allah. Kemudian penuntut umumnya, yang nuntut siapa? Yang nuntut orang. Ada penuntut. Kalau pengadilan yang ada di muka bumi nanti itu prototip pengadilan di sana. Jadi ada hakimnya, kemudian ada pembela, ya, dan kemudian ada penuntut, jaksa penuntut umum, JPU. Yang menuntut kita itu ya iblis laknatullah, yang ingin menarik kita. Nah kita berada di kursi pesakitan tuh, ya. Kursi persakitan. JPU dia akan menunjukkan data-data bahwa dia ini adalah pengikut saya ini, ya Allah, dia pengikut saya. Ini bukti-bukti. Ya. Dia malas, dia nggak pernah zikir, waktunya azan dia nggak sholat, ya. Dia sukanya hammer, dia ada di tempat pelacuran aja, dia judi dan lain sebagainya. Ini saya pada bukti. Loh, terus yang pembela, ada para malaikat yang membawa kitab catatan baik dan buruk. Oh enggak, ini dia ikut majelis ini. Waktu jam 9:30 di Mari Klubu, dia ikut majelis ini. Gak bisa ini catatan kita. Dia baru ambil uang orang ini dia terus masuk sini. Jadi otot-ototan. Allah membiarkan semua itu. Itu pengadilan yang tidak bisa ditipu itu. Kalau di bumi masih tipu-tipu bisa. Pakai duit gampang untuk memenangkan. Tapi di sana tidak ada seperti itu. Nah, saat kondisi seperti itu mereka akan menghadirkan. Hakim pun menghadirkan. Ada saksi enggak? Saksi yang meringankan enggak? Saksi ahli? Oh ada. Siapa itu? Gurunya. Ya. Rizki waktu itu lagi gini, iblis bilang, malaikat enggak begitu, otot-ototan. Akhirnya mah saksinya ada enggak? Ada. Panggil gurunya. Makanya surat apa? Al-Isra, ya, ayat 71. Ingatlah suatu hari tatkala kamu menghadap Tuhanmu didampingi oleh saksinya. Ini yang dimaksud saksi. Jadi bukan saksi itu nanti bertanggung jawab atas dosa kalian, tidak. Jadi guru tidak bertanggung jawab atas dosa muridnya, tidak. Masing-masing bertanggung jawab. Jadi bukan berarti kalau sudah ada imam, sudah guru yang tanggung jawab kalau kita berdosa. Enak sekali. Bukan begitu. Ya. Jadi masing-masing kalau berdosa tanggung jawab, kalian kan tanggung jawab atas dosa itu. Bukan dibebankan kepada guru. Jadi masing-masing tanggung jawab. Tapi guru akan memberikan kesaksian nanti di situ. Yang meringankan tentunya. Iya betul ya Allah. Pada jam 9.30 mereka ini yang disebut nama-namanya itu ada di dalam majelis saya ya. Maka ringankan ya. Maka malaikat dengan gurunya sama, iblis kalah. Stempel. Dia tidak salah, surga. Nah, Allah katakan, saya bertanya lagi. Allah sampaikan pertanyaan. Katakanlah, Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Tanya lagi, diulang lagi tadi. Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Ya.
Apakah akal bisa menunjuki ke arah kebenaran? Apakah nafsu kita? Ini pertanyaan di dalam dulu. Apakah nafsu itu bisa menunjuki ke arah kebenaran? Kalau pertanyaan ini diurai seperti itu. Hai ruh. Hai ruh, apakah akal itu bisa mampu menunjuki ke arah kebenaran? Nafsu kamu, ruh, bisa menunjuki ke arah kebenaran? Hayat kamu itu, jasad kamu itu bisa mengarahkan ke arah kebenaran enggak? Ini Tuhan tanya. Ini sekutu dalam diri kita. Ya. Nah, terus sekutu yang di luar apa? Banyak. Saudara kita, teman-teman kita, sejawat kita, teman ngobrol kita, ya, guru-guru spiritual, ya, ini ya. Jadi sekutu-sekutu kita tinggalkan. Karena ada sebuah hadis Nabi yang menyatakan hati-hati kalian dengan seseorang yang duduk di pasar itu, ya. Jangan kalian merasa hebat, ya, pakaian bagus, pententang-pententeng, orang yang duduk di jongkok di pasar kalian rendahkan. Bisa jadi dia seorang wali Allah. Pada saat kita begini, kaki kita bergerak, tangan kita bergerak, dia adalah wali. Maka yang berat adalah diri kita. Ya, dia tidak berdoa, dia tidak ngapa-ngapain, tapi Allah melihat dan para malaikat, orang yang dimuliakan Allah, kemudian kita hinakan, kita yang akan menjadi hina nanti. Ini suatu pelajaran, maka kita tidak bisa membedakan kalau hanya sifatnya dohiriyah saja. Maka untuk mengetahuinya bagaimana? Mohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada hamba. Kepada siapa lagi kami minta petunjuk selain kepada Engkau? Kalau ada manusia sekalipun berikan petunjuk benar dan tidaknya seseorang itu, apakah layak dia memberikan petunjuk atau tidak? Tanya kepada Allah. Karena kalau tanya sama manusia, sama juga, itu sekutu juga. Jadi tanya kepada Allah. Dan Allah akan menjawab setiap permintaan daripada hamba-hamba. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka aku Allah akan mengabulkan atas doaku. Jelas sama sekalian satu ayat ini sekarang diulang secara komplit, lengkap. Tolong dicermati benar, ya, ayatnya. Diresapi benar, karena inilah perjalanan kita sebenarnya. Ya, silakan. Quran surat Yunus ayat 35 artinya, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti, ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Keputusan kita, keputusan kami, ya Allah, kami akan mengikuti petunjuk dari Engkau dan mengikuti kepada orang-orang yang telah Kau beri petunjuk. Itu keputusan. Kita sudah menjawab ini. Jadi tadi di awal kan ini Allah lagi berbicara kepada orang. Maka kita harus bertanya kepada Tuhan. Kita semua. Maka kita harus balas dengan kalimat tadi. Yakinkan kepada diri kita, ya Allah, bahwa hamba-hambamu ini akan mengikuti petunjuk Engkau dan mengikuti orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Itu jelas ya. Nah terus kalau Al-Quran bagaimana? Jelas Al-Quran itu kalam ilahi, bukan sebagaimana buku-buku referensi. Dialah huda, dialah pedoman. Ya. Jadi kalau tanya Al-Quran itu bagaimana? Jelas kalau itu memang kalam Allah, itu adalah petunjuk yang harus kita ikuti. Maka ikutilah petunjuk-petunjuk yang tertera dalam Al-Quran. Dan petunjuk-petunjuk yang masih belum diturunkan, yang akan diturunkan kepada kita, diri kita masing-masing. Melalui apa? Laduninya. Jadi masing-masing kita akan diberikan satu ilustrasi pelajaran pendidikan yang berbeda-beda. Itulah ladunya ilmah. Yang enak itu nanti disitunya. Ya. Makanya kita berada bersama-sama di dalam ladunya ilmah itu. Yang mana sih yang dipelajarinya? Ya,
yang tadi itu, yang bersifat ilustrasi yang Allah berikan tanpa kita mengerti, kita pikirkan, tiba-tiba muncul dengan sendirinya, kita paham, kita yakin, kemudian menambah keyakinan yang sudah ada. Itu dirasakan, nikmati itu, bahagiakan dengan itu. Ya, saya rasa banyak ya jamaah sudah merasakan bahagia. Kalau belum minta kepada Allah supaya suatu ketika ada satu kalimat apapun, penjelasan apapun tentang sesuatu yang tidak kalian mengerti, tiba-tiba mengerti, itu dari Tuhan, yakini. Dan itu yang kita pelajari sekarang. Ya, itu yang kita pelajari. Selain satu adalah tentang ilmu yakin. Bagaimana kita dipertontonkan naik kepada kerajaan langit sampai kepada arsy-Nya Allah. Sisi lain adalah kita juga menyiapkan diri, Allah mendidik kita. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Sesungguhnya bertakwalah kamu, Allah akan mengajar. Mengajar lewat mana? Lewat laduninya. Jadi laduni itu adalah pelajaran didikan antara Allah dengan hambanya lewat jalur itu. Dan harus dirasakan. Makanya kenapa seseorang itu bisa bertahan ya di dalam suatu komunitas atau jamaah. Karena apa? Karena dia merasakan ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Ya. Kita nggak akan bisa bertahan pada sesuatu kalau kita tidak merasakan apapun dalam kondisi itu. Misalnya di laduna ilman, kita nggak selama ini 10 tahun kita nggak dapat apa-apa. Kita tidak merasakan apapun. Ekonomi kita juga tidak berubah, ya. Kesulitan hidup juga tetap sama, ya. Sakit juga nggak sembuh-sembuh, tetap begitu. Urusan pendekatan kepada Tuhan juga enggak. Nah itu muhasabah dan introspeksi diri. Kalau yang lain bisa sampai titik itu, kenapa tidak bisa? Maka konsultasi kepada seorang guru dan bertanya. Maka guru akan menjelaskan mana titik dan letak hambatan-hambatan saudara sehingga tidak bisa sampai pada titik yang diinginkan. Itu yang penting. Maka komunikasi timbal balik antara guru dan murid itu menjadi penting. Ya, ini menjadi penting. Makanya baiat itu bukan sekedar baiat belajar setelah itu selesai. Nah, tapi terjadi hubungan. Bagaimana Rodiyah Mardiyah terjadi? Ya saat kemudian terjadi bakti, murid datang ke guru, kemudian kerja di situ, setelah kerja timbul pertanyaan di situ dan lain sebagainya. Ini yang kemudian Allah ridho. Keridhaan Allah itu akan memberikan pengertian kepada murid-murid atas keterangan seorang guru. Itu kuncinya. Mudah-mudahan bisa diterima, dipahami satu ayat ini. Ayat tidak terlalu banyak, cukup satu ini ya. Mudah-mudahan kalau belum dipahami setelah majelis nanti silakan bisa ditanyakan kepada imam. Mudah-mudahan bisa ada penjelasan yang lebih nanti. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada majelis ilmu ini ya. Allah mengampuni atas dosa-dosa kita. Allah menurunkan nur Quran di dalam dada kita ya, sehingga kita mampu mengeluarkan zulmah kita. Ya, kita ini lagi berperang. Berperangnya gimana? Setiap saat kalau kita lupa akan Allah, maka zulmah akan masuk. Ingat bahwa di dalam hati kita itu ya ada nurani, ada zulmani. Hati terbagi dua. Nurani adalah tempat cahaya turun dan zulmani adalah tempat kegelapan bersarang. Di dalam diri kita ada setan yang selalu mematuk apabila mematuk hati kita kalau kita tidak mengingat kepada Allah. Ya, kalau kita mengingat kepada Allah, dia akan mengecil dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita tidak mengingat Allah, kita malas berzikir, kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan, dia akan patok hati kita pelan dan pasti yang nurani nanti akan menjadi zulman. Akibatnya apa? Keras. Hati kita keras, tidak mampu menangis mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Panggilan Allah pun tidak ada retak di dalam jiwa kita. Kita abaikan semua itu. Ya. Malam pun kita sudah tidak bisa bangun tahajud. Ya. Subuh pun kita lewat begitu saja. Duha juga begitu lewat begitu saja. Tangisan air mata karena rindu kepada Allah sudah tidak ada.
kalau itu sudah ada tanda-tanda pada diri kita, hati-hati. Jangan-jangan burung yang setan bentuk burung dan diri telah masuk hati kita, nurani kita, sehingga yang tadinya percaya menjadi gelap. Caranya bagaimana? Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Majelis ilmu adalah cara salah satunya untuk kita bersama-sama mengingat kepada Allah. Mudah-mudahan yang tadinya zulmani diganti Allah, ditutup dengan nurani. Jadi seluruh hati kita diliput oleh cahaya, sehingga membias kepada akal kita percaya, nafsu kita demikian mendapatkan nafsu yang mutmainah, hayat kita, jasad kita, dan kita dibungkus oleh cahaya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga seluruh lisan kebaikan perbuatan kita semua adalah kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.